Rapat Pimpinan Nasional ke-7 Partai Golkar membahas beberapa agenda, di antaranya menentukan agenda Musyawarah Nasional ke-9 yang kemungkinan akan dipercepat menjadi akhir November, dan juga sikap partai yang menolak kebijakan pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra, langsung dari arena Rapimnas Golkar di Yogyakarta. Dika, ada keputusan rapat pimpinan nasional ke-7 Partai Golkar? Ya Dora, memang hingga saat ini masih berlangsung rapat pimpinan nasional ke-7 Partai Golkar, dan dari informasi yang kami dapatkan memang ada indikasi salah satu keputusannya adalah bahwa mempercepat Munas menjadi akhir November 2014, dan juga dari 34 DPD 1 tingkat provinsi, 30 diantaranya menginginkan bahwa ARB kembali memimpin Golkar. Dan untuk mengetahui jalannya rapat paripurna Rapimnas ke-7 Golkar, saat ini telah bersama kami Ketua Fraksi DPR dari Golkar, yaitu Ade Komarudin. Ya, Pak Ade, 30 dari 34 menyatakan menginginkan Munas segera dilaksanakan dan mereka mendukung ARB kembali. Apakah ini Rapimnas kali ini merupakan suatu skenario untuk memenangkan ARB secara aklamasi dan menggugurkan 7 kandidat lainnya? Ini sebenarnya Rapim ini merupakan instansi kedua tertinggi setelah Musyawarah Nasional. Jadi bila ada rapat DPP Golkar yang memutuskan apapun, kalau nanti diputuskan dalam rapat pimpinan nasional ini, itu berarti bisa batal demi hukum, oleh karena rapat pimpinan nasional merupakan instansi kedua tertinggi setelah Musyawarah Nasional. Memang semua DPD 1 hampir semuanya dan beberapa ormas sudah menyatakan bahwa mereka mendesak forum rapat pimpinan nasional untuk memutuskan agar musyawarah nasional dilaksanakan pada akhir November ini atau selamat-lambatnya awal Desember. Karena mereka berpandangan bahwa rekomendasi Munas 2015 yang merupakan rekomendasi musyawarah nasional di Pekanbaru itu merupakan rekomendasi yang karena pertimbangan waktu itu takut berbenturan dengan Pileg dan Pilpres. Nah, maka dalam rekomendasi itu dikatakan dipandang perlu untuk periodisasinya menjadi 2015. Nah, sementara sekarang peserta rapat pimpinan nasional berpandangan bahwa karena itu kalimatnya dipandang perlu, sementara sekarang ini rapat pimpinan nasional memandang Pileg sudah selesai, Pilpres juga sudah selesai, jadi tidak dipandang perlu lagi. Maka mereka seperti halnya di dalam anggaran dasar rumah tangga bahwa musyawarah nasional dilakukan 5 tahun. Nah, itu berarti 2014 ini. Kira-kira seperti itu. 30 lebih menginginkan Rapimnas dipercepat, maksud kami Munas dipercepat dan juga mendukung ARB. Ada pihak yang mengatakan bahwa mereka diintimidasi bahkan diancam untuk memihak ARB. Bagaimana tanggapan Anda? Sampai sekarang Pak ARB itu belum mendeklir bahwa beliau mencalonkan. Tetapi karena ini aspirasi dari tingkat 2 dan tingkat 1 se-Indonesia, barangkali beliau memang mempertimbangkan akhirnya untuk mencalonkan. Dan bahkan di dalam pandangan umum DPD 1 yang baru lalu, hampir seluruhnya juga menginginkan beliau, ditambah juga menginginkan agar Pak Akbar Tanjung untuk tetap juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Nah, ini teman-teman DPD 1 dan Ormas ini punya pandangan, punya pikiran bahwa untuk mengamankan sebuah kebijakan partai yang sudah menentukan arah koalisinya kepada koalisi merah putih dan berada di luar pemerintahan, yang paling bisa menjamin bahwa hal itu bisa jalan sampai 2019, sehingga dengan investasi selama 5 tahun itu optimis bisa memenangkan Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang. Nah, maka DPD 1 dan Ormas menginginkan, sebagian Ormas menginginkan agar
Pak Ical maju lagi dan juga dilengkapi dengan Pak Akbar Tanjung untuk menjadi ketua One Team, karena tokoh dua ini yang dipandang bisa menjamin bahwa Partai Golkar berada di luar pemerintahan dan Partai Golkar tetap dalam koalisi Merah Putih. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Ade. Ya, demikian tadi perbincangan kami dengan Ketua Fraksi DPR Partai Golkar Ade Komarudin, dan esok adalah hasil dari keputusan rapat Rapimnas ke-7 Partai Golkar, dan apakah memang benar bahwa Munas akan dilaksanakan pada 30 November di Bandung, baru besok keputusannya, dan juga sikap-sikap politik Partai Golkar lainnya terhadap keputusan Koalisi Merah Putih dan juga kebuntuan di DPR baru akan diputuskan esok hari di penutupan. Demikian Dora yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Pramadika Samudra melaporkan langsung dari arena Rapimnas Golkar di Yogyakarta.